Di Indonesia, individu penyandang GSA masih dikategorikan sebagai suatu disabilitas, dan persepsi publik dalam proses perancangan lingkungan binaan masih kurang mempertimbangkan para individu penyandang GSA. Mereka dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran dan lingkungan yang sudah ada, padahal berdasarkan data yang dirilis oleh WHO, jumlah anak penyandang GSA di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Jumlah individu penyandang GSA di Jakarta adalah sebanyak 16.614 jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik anak penyandang GSA yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan SLBTK, mencapai kualitas SLBTK yang ideal bagi anak penyandang GSA, dan menghasilkan bangunan SLBTK yang berdasarkan disfungsi sensorik anak dengan GSA. Penelitian ini dilakukan untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai pengaruh pendekatan sensorik dalam proses perancangan arsitektur untuk meningkatkan inklusivitas dalam ruang edukasi anak. Gangguan spektrum autisme atau disingkat sebagai GSA adalah gangguan perkembangan fungsi otak yang kompleks dan sangat bervariasi. GSA mempengaruhi setiap aspek interaksi anak dengan dunia di sekitarnya, melibatkan fungsi otak memproses berbagai hal dalam spektrum yang berbeda. Berdasarkan Triad of Impairments, karakteristik anak dengan GSA dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah gangguan dalam interaksi sosial, gangguan dalam komunikasi sosial, gangguan dalam berimajinasi, dan beberapa fitur lainnya yang dapat mengkategorikan seorang individu memiliki gangguan dalam spektrum tersebut. Anak dengan GSA memiliki sensori yang terlalu responsif, untuk menghindari respon yang terlalu aktif pada area primer sensorik otak mereka. Disfungsi sensori tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu hipersensitif, di mana respon sensorik anak terlalu peka, dan hiposensitif, respon sensorik yang kurang peka. Anak dengan GSA dapat mengembangkan splinter skills atau IELTS of ability. Kemampuan tersebut diantaranya adalah membaca, matematika, musik, atau menggambar. Berikut adalah gambar-gambar perbandingan gambar anak penyandang GSA dan anak tipikal di umur yang sama. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, anak penyandang GSA memiliki persepsi sensori yang berbeda dari anak tipikal. Dan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah fokus kepada sensori visual dan sensori auditori. Jika dihubungkan dengan kategori disfungsi hiper dan hiposensitif, maka karakteristik perilaku hiperhipovisual dan hiperhipoauditori adalah sebagai berikut. Tahapan layanan pendidikan untuk anak penyandang GSA di Jakarta terbagi menjadi 4, yaitu prasekolah, taman kanak-kanak, pendidikan usia sekolah, dan program transisi. Dikarenakan pendeteksian GSA dapat dilihat sebelum anak mencapai umur 5 tahun, maka perancangan SLB yang dikhususkan untuk anak dengan GSA difokuskan pada tahap prasekolah dan taman kanak-kanak. Untuk mengetahui kualitas ruang yang ideal bagi anak penyandang GSA, kita harus memahami terlebih dahulu persepsi sensori visual dan auditori yang mereka miliki. Dalam kategori warna, warna-warna yang dapat mendukung produktivitas anak dalam ruang pembelajaran adalah sebagai berikut. Warna pucat atau kusam dengan nada putih dan abu-abu memiliki efek menenangkan pada anak-anak dalam spektrum ini. Kombinasi warna monokromatik coklat dapat menciptakan kesan ruang yang tenang dan damai. Dan kombinasi warna komplementer seperti hijau, biru, dan ungu memberikan kesan keseimbangan harmonis. Dalam kategori pola dan organisasi ruang, studi menunjukkan bahwa lingkungan dengan rangsangan sensorik yang terlalu banyak pada dinding, lantai, dan permukaan yang berlawanan dapat menimbulkan kerusakan pada pikiran individu dengan GSA. Ruangan perlu memiliki organisasi yang tinggi dan meminimalisir gambar dengan pola-pola rumit. Lebih tepat menggunakan pola minimalis dengan bentuk yang tidak terdefinisi dan lebih organik. Adapun tekstur ruangan, beberapa anak lebih suka tekstil hangat dan berbulu, sementara yang lain lebih suka permukaan yang dingin dan halus. Pencahayaan yang tepat bagi anak dengan GSA adalah pencahayaan yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kekacauan sensorik karena silaunya cahaya, kebisingan, dan kedipan lampu yang konstan dapat mengganggu respon sensorik mereka. Pencahayaan buatan yang ideal bagi anak dengan GSA adalah pencahayaan LED.
Pencahayaan ini direkomendasikan karena intensitas cahayanya tidak terlalu terang, karena merupakan tipe lampu yang paling dekat dengan laks sinar matahari alami. Ruang dengan pencahayaan yang redup juga dibutuhkan, karena dapat memperpendek durasi episode atau peristiwa tantrum yang seringkali dialami oleh anak dengan GSA. Untuk sensori auditori, terdapat beberapa kategori yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah transisi dan pintu masuk. Transisi dari eksterior ke dalam ruang kelas perlu dipertimbangkan, karena bagi anak dengan GSA, ruang kelas adalah tempat yang rutin, aman, dan tenang. Sebaliknya, di luar ruang kelas dianggap sebagai ruang insidental yang berpotensi meresahkan bagi mereka. Oleh karena itu, diperlukan suatu area bagi siswa untuk mempersiapkan transisi ke dan dari lingkungan kelas yang lebih tenang. Lalu yang kedua adalah kesunyian. Ruang yang tenang dan sunyi di kelas sangat penting untuk memberikan waktu bagi anak untuk merecharge energi mereka jika anak sedang merasa gelisah. Ini juga bisa diterapkan ke dalam perluasan fitur ruang kelas sebagai escape room. Escape room juga dapat membantu pengajar dalam menyediakan kondisi-kondisi cool down yang efektif bagi murid dengan GSA, terutama saat mereka mengalami kondisi tantrum. Pada tahun 2014, teori desain sensorik dikembangkan oleh Magda Mostafa setelah merancang pusat pendidikan untuk anak penyandang GSA pertama di Mesir. Mostafa melakukan riset tentang efektivitas pengubahan lingkungan binaan melalui pendekatan disfungsi sensorik, yang disebut sebagai autism aspects. Jika dijabarkan, aspects merupakan singkatan dari beberapa hal seperti berikut. Yang pertama adalah akustik. Akustik merupakan faktor utama yang memiliki pengaruh paling besar pada perilaku anak dengan GSA dalam konteks lingkungan sensorik auditori. Deklinasi tingkat kebisingan dan gema dalam ruang pendidikan dapat meningkatkan rentang perhatian, waktu respon, dan temperamen perilaku anak. Yang kedua adalah spatial sequencing. Kriteria zonasi sensorik yang bersangkutan dengan runtutan tata ruang berdasarkan jadwal pembelajaran anak. Sirkulasi ruang harus mengalir semulus mungkin agar dapat menandakan pergeseran satu aktivitas ke aktivitas lainnya dengan desain yang minim akan distraksi. Yang ketiga adalah escape spaces. Tujuan dari escape space ini adalah untuk memberikan interval bagi anak penyandang GSA agar mengurangi kemungkinan terjadinya overstimulation. Yang keempat adalah compartmentalization. Tujuan dari separasi antar kompartemen per kelas atau keseluruhan bangunan sekolah ke dalam satu golongan adalah untuk membatasi lingkungan sensorik dari setiap aktivitas pembelajaran. Lalu yang kelima adalah transition zone. Penyediaan fasilitas zona transisi membantu anak penyandang GSA untuk menyesuaikan kembali indera mereka ketika berpindah dari lingkungan dengan tingkat stimulus rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Yang keenam adalah sensory zoning. Pengelompokan ruang harus disesuaikan dengan kualitas sensorik mereka dalam zona stimulus tinggi atau stimulus rendah. Yang terakhir adalah safety. Keselamatan menjadi perhatian paling krusial dalam kriteria perancangan bangunan yang ditujukan untuk anak penyandang GSA. Atas dasar landasan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menemukan indikator kualitas ruang yang ideal untuk anak dengan GSA sebagai berikut. Atas dasar indikator kualitas ruang yang telah ditemukan melalui kajian teori yang kemudian diuji coba dalam proses pengumpulan data pada objek studi yaitu SLBC Kyriakon, muncul desain meshing seperti berikut.